Berawal di tahun 627 di kota Madinah, para sahabat Rasulullah SAW mendapat sabda dari Rasulullah SAW bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. حديثكم هذا فتحت لنا قال رسول الله يا أبا لا تفتحن القسطنطينية صلى الله عليه وسلم تؤنيرها. Meskipun saat itu pemeluk agama Islam masih sedikit dan sungguh tidak masuk akal jika Konstantinopel jatuh ke tangan Islam. Karena pada saat itu Konstantinopel adalah ibu kota terbesar dan termakmur di eranya. Namun, mengingat sabda itu adalah sabda Rasulullah, maka sudah dijamin kebenarannya. Karena Rasulullah adalah seseorang yang tidak pernah berdusta. Waktu pun silih berganti. Singkatnya, pada tahun 1451 terlihat dua orang pemuda sedang berlatih pertarungan pedang. Ya, mereka adalah Sultan Mehmed II atau yang lebih sering dikenal Muhammad Al-Fatih dan sahabatnya yaitu Hasan. Namun di tengah latihan, tiba-tiba Muhammad Al-Fatih mendapatkan berita bahwa ayahandanya yaitu Sultan Murad II telah berpulang ke rahmatullah. Mendengar berita itu, Muhammad Al-Fatih pun bergegas kembali ke istana untuk menyolatkan serta memberi penghormatan terakhir pada sang ayahanda. Vezirleri ve uç beylikler arasında sebebiyle tahttan Ferah'ın Murad'ın tahta dönmesini Sebelum dikebumikan, Muhammad Al-Fatih berjanji kepada sang ayahanda bahwa dia akan meneruskan tekad yang selama ini ayahnya pegang, yaitu tekad untuk mempersatukan seluruh negeri. Devletimizin geleceğini görenden sonra o mübarek ayaklarını devleti kurmak için. Waktu pun berganti, dan kini sepeninggalan Sultan Murad II, akhirnya Muhammad Al-Fatih kembali diangkat menjadi sultan di usia ke-21 tahun. Nah, di sini penonton perlu tahu bahwa sesungguhnya Sultan Muhammad Al-Fatih pertama kali diangkat menjadi sultan ketika usianya masih 12 tahun. Namun di usia yang masih belia, Sultan Muhammad Al-Fatih merasa tidak mampu untuk melawan penyerangan pasukan Hongaria, sehingga ia memohon pada ayahnya agar ayahanda bisa kembali naik tahta. Nah, kira-kira seperti itu sejarahnya. Oke, lanjut. Berita wafatnya Sultan Murad II secara cepat sudah sampai pada Raja Konstantinopel. Sultan Mehmed II Istanbul. Berita ini membuat para petinggi dan penasihat kerajaan menjadi sangat senang. Ditambah lagi, pengganti Sultan Murad II adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang merupakan sultan muda minim pengalaman dan mereka sangat menyepelekannya. Namun salah satu adipati yang bernama Notaras malah terlihat khawatir karena adipati Notaras tahu bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki kecerdasan yang tinggi seperti kecerdasan sains, teknik, menguasai berbagai macam bahasa, serta terlatih di dunia militer. Notaras takut jika Sultan Muhammad Al-Fatih yang melanjutkan tahta Sultan Murad II akan melakukan penyerangan yang sama seperti penyerangan di era Sultan Murad II. Gibi şehrimizi kuşatmasından korkuyorum. Yarıda bırakarak neden çekilmek zorunda kıl Mehmet'in tek arzusu imparatorluğu. Bizi savunmasını yarmak için, mühendimizi boğmak için de dinimizi. Alhasil, para penasehat menyarankan sang raja agar mengirim utusan untuk menyampaikan agenda perdamaian dengan syarat-syarat tertentu. Ve çıkartamadan ona gücü Edirne'ye bir elçi geldi. Barışsever siyasetimizde. Di sisi lain, berita wafatnya Sultan Murad II juga sudah sampai ke daerah Vatikan. Di sini, Paus juga menyepelekan Sultan Muhammad Al-Fatih karena Paus yakin bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih itu tidak secerdas dan seberani ayahnya, yaitu Sultan Murad II. Babası yarım Rabbet'in fethi ve sözlerini Osmanlı daha cesur ve akıllı olduğunu düşünmüyor. Sementara itu di Kerajaan Ottoman atau kini lebih dikenal dengan nama Turki, kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih masih diragukan banyak orang. Ditambah lagi, Sultan Muhammad Al-Fatih mengangkat Halil Pasha sebagai Perdana Menterinya. Halil Pasha Başvezir ya, Yaz Bey.
Padahal dulunya, Halil Pasha adalah orang yang berperan dalam menurunkan Muhammad Al-Fatih dari tahta sultan di usia Al-Fatih yang masih 12 tahun. Waktu pun silih berganti. Singkat cerita, utusan dari Konstantinopel pun sudah sampai ke Ottoman. Dia menyampaikan sebuah surat tawaran perdamaian dengan beberapa syarat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah membaca surat tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih pun menyetujui perjanjian. Meskipun dalam perjanjian itu, wilayah Ottoman harus membayar upeti dengan jumlah yang lebih tinggi. İmparatorunuz, Orhan içindeyken emri verecek. Ettiği dostluğu bizden de görecek. Di sini juga Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan Halil Pasha untuk mengirim surat perjanjian damai kepada kerajaan Kristen lainnya, seperti Hungaria, Roma, Polandia, Serbia, juga para paus Kristen. Tapi hal itu ditentang oleh salah satu penasehat yang bernama Jaganus Pasha. Verdiğim kararların sizde hayat lacin. Buyurup söyleyecek elbet sözümüz o. Namun dengan cerdiknya, Sultan Muhammad Al-Fatih berkata bahwa surat perjanjian itu juga merupakan strategi untuk menjatuhkan Konstantinopel. Geleceği için Konstantiniyye'yi fethetmedeki engelleri teker teker sabırlı olmayın. Karena dengan cara berdamai dengan kerajaan Kristen lain, maka mereka akan bisa lebih fokus menyerang Konstantinopel tanpa harus bermusuhan dengan negara Kristen lainnya. Önümüzdeki engelleri teker teker ortadan kaldırıp. Di suatu malam, Sultan Muhammad Al-Fatih bermimpi bertemu dengan kakek moyangnya, yaitu Osman. Ben Ceddin Osman. Bu beri büyük bir devlet yaptı. Sang kakek berkata bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih lah orang yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan berhasil mengambil alih Konstantinopel dalam pelukan Islam. Bu yüzü en çok hak ederin müjdelediği o güzel kumandan Mehmet mübarek olsun. Setelah mendapatkan mimpi itu, keesokan harinya, Sultan Muhammad Al-Fatih segera memerintahkan para penasehatnya untuk membuat 100 kapal dan 3 meriam raksasa yang belum pernah ada di dunia. Şahbettin Paşa, top atölyesine 3 Anadolu ve Rumeli arasında bölünmüş büyük bir imparatorluk yapmak için. Namun di sini, Perdana Menteri Halil Pasha merasa keberatan karena hal itu dianggap bisa membuat kekuasaan jadi menyusut. Dan hal itu juga bisa memicu Perang Salib kedua. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan bahwa menjadi tokoh penting yang tercatat dalam sejarah tidak diperuntukkan bagi orang yang pengecut. Sementara itu di Konstantinopel, para petinggi kerajaan sedang merencanakan siasat licik bersama salah satu orang dalam Sultan Al-Fatih yang bernama Pangeran Orhan. Mereka berencana ingin mengadu antara pasukan Sultan Al-Fatih dengan pasukan Sultan Ibrahim yang berasal dari wilayah Karamanogul. Oturabilmeniz için yapmanız gereken gerekirse yapmayasın. Yaitu dengan cara membuat surat palsu yang direkayasa seolah surat itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu Halil Pasha. Belanja tefedir için mektubu İbrahim Bey'e ulaştı. Untungnya rencana licik itu diketahui oleh mata-mata Hasan, sahabat Sultan Al-Fatih, dan mata-mata itu segera melapor pada Hasan. Hasan yang mendapatkan laporan itu pun segera bergerak mengajak temannya untuk menghabisi pasukan yang diutus Konstantinopel mengantarkan surat palsu itu pada Sultan Ibrahim. Setelah mengalahkan pasukan itu, Hasan segera membawa surat palsu itu pada Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai barang bukti atas rencana licik dari Konstantinopel. Di sini Sultan Muhammad Al-Fatih pun sangat marah karena mengetahui salah satu orang kepercayaannya, yaitu Pangeran Orhan, diam-diam sudah berkhianat ingin menjatuhkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sementara itu, Sultan Ibrahim yang tahu tentang kejadian surat palsu akhirnya mengambil kebijakan untuk melakukan perjanjian damai dengan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih demi memperbaiki hubungan sesama aliansi kerajaan Osmania. Hani Şaldarlı Halil Paşa bizim yalandan ibaretmiş. Oyuna geldik. Savaşırsa lenir. Ya,
Setelahnya Sultan Muhammad Al-Fatih memanggil Halil Pasha dan menanyakan kenapa tanda tangannya bisa ada di surat itu. Sözlük giftlerini kabul etmekte fayda görürsün. O Deus'u içeri gönder. Halil Pasha yang tidak tahu menau pun hanya bisa diam karena ini jelas fitnah besar kaum Konstantinopel. Yeniden kimse çıkar. Beni asıl şaşırtan şu cümle oldu. El Paşa da benimledir. Bu mektuptan zerrece haber. Sultan Muhammad Al-Fatih pun sangat marah besar. Bahkan dia menghukum orang-orang yang terindikasi menjadi pengkhianat di depan umum. Tren Sultan Mehmet, onun Yeniçerilerin üzerindeki sürgüne gelindir. Hingga tiba pada suatu malam, Halil Pasha dipanggil Sultan Muhammad Al-Fatih kembali. Di sini, Halil Pasha sudah pasrah jika kali ini adalah gilirannya menerima hukuman mati. Sizden paşam. Namun, pada saat Halil Pasha bertemu dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, alih-alih dihukum mati, Halil Pasha malah diminta pendapat tentang rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Göndermeyeceğimizi bilir. Ganceddi Sultan Beyazıt'ın yaptıracak. Birleşik üzerimize geleceklerdir. Erlerini Konstantiniyye'nin fethinde görme. Setelah berdiskusi panjang dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, keesokan harinya Halil Pasha segera mengerjakan proyek pembangunan benteng raksasa. Benteng ini dibangun dengan tujuan untuk mencegat seluruh bantuan dari Eropa yang menuju Konstantinopel. Pembangunan benteng itu kontan saja membuat Raja Konstantinopel jadi ketar-ketir, karena tentu saja hal ini akan mempengaruhi kekuatan dari Konstantinopel. Ordumuzun dibine gelmiş. Hisar yapıyor. Hiç vakit kaybetmeden savaş hazırlıklarla. Akhirnya sang Raja Konstantinopel pun mengirim surat pada Paus untuk menanggapi pembangunan benteng yang didirikan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kardeşlerime haberdir. Dan tak lupa, Raja juga meminta kesatria Roma bernama Giustiniani untuk datang ke Konstantinopel, membawa pasukan untuk membantu pertahanan Konstantinopel. Yani teklifimi yineli. Orduları toplayıp buraya gelsinler. Dan di malam harinya, Raja Konstantinopel juga membuat surat ancaman pada Sultan Muhammad Al-Fatih agar dia menghentikan proyek benteng itu. Aramızdaki barış dolu günlerin devamlı yapımını durdurmazsanız, namun bukannya takut, Sultan Muhammad Al-Fatih malah menyuruh semua pasukannya untuk terus membangun benteng tersebut. Papa Haçlı ordusunu toplayacak. Tada Kosova'da nasıl ben Sultan Mehmet Han. Karena tidak menemukan kata sepakat dalam mufakat, akhirnya perang kecil antara pasukan Ottoman dan sekutu Konstantinopel pun terjadi. Dan di perang-perang awal ini berhasil dimenangkan oleh pasukan Ottoman Sultan Muhammad Al-Fatih. Menanggapi kekalahan itu, Adipati Notaras segera pergi menjumpai ilmuwan meriam yang bernama Urban dan memaksanya untuk membuat meriam dalam jumlah yang banyak, dan jika Urban menolak, maka Urban akan dihabisi. Bildiğin gibi şehrimiz Hristiyanlar üzerine düşeni kendileri değil kızıyla düşürmelisin. O değiştirmek için sabaha kadar vaktin var. Urban yang tak mau karyanya digunakan untuk pertumpahan darah pun diam-diam memutuskan untuk pergi bersama putrinya yang bernama Hera. Üzerimize salmadan gitmeliyiz. Namun rencana kabur mereka diketahui oleh pasukan Konstantinopel, dan pasukan itu pun langsung berusaha mengirim Urban dan putrinya ke alam kubur. Untungnya Hasan dan pasukannya juga segera datang, dan mereka segera menyelamatkan Urban dan Hera dari serangan pasukan Konstantinopel. Dan baku hantam pun terjadi di sini. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Konstantinopel, Hasan pun segera membawa Urban dan putrinya ke Ottoman untuk melindungi mereka. Sultan Mehmet seni sarayında görmek isterim. Sebagai bentuk balas budinya, Urban pun akhirnya bersedia saat diminta Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada di dunia. Urvagıs'ta senin surlarını yerle dir edecek. Lütfen bir top dökmeni istiyorum Selda. De topu dökebiliriz.
Di sini Sultan Muhammad Al-Fatih pun mempercayakan pengawasan proyek pembuatan meriam raksasa ini pada sahabatnya yaitu Hasan. Diler zaman yanınızda olacak. Kolay gelsin. Sağ olun. Di sisi lain, Raja Konstantinopel sedang berusaha untuk menyatukan pasukan, yaitu antara pasukan Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik. Dan hal itu membuat pasukan Kristen Ortodok kecewa dengan keputusan sang raja yang dianggap menjual agama demi ambisinya. Tek yumruk olmamızın zamanı ortak bir ayin düzenlemeye hazır olun. Mukaddesliğimizin en bir soru anlamına gelir bu. Tinalalı kimselere dua etmeyeceksin. Kembali ke Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kala itu merasa yakin bahwa semua perlengkapan tempur sudah sangat siap. bir daha gözden geçirin sultan. Asker ve kalyonlarıyla destek ol ki muhalefetimi yeterince dinledin. Kararım kesindir. Sultan Muhammad Al-Fatih pun segera mengatur strategi perang serta mengirim hadiah pada Raja Hungaria, Serbia, Polandia, dan Georgia dengan tujuan agar nantinya mereka tidak ikut campur saat pertempuran Ottoman dan Konstantinopel meledak. Namaz çok iyi oldu sultanım. Böylece göndermiş olduğunuz değerli hediyeler için de Hamit ve Menteş sancaklarının tımarlı sipahileri. Sebelum berangkat tempur, Sultan Muhammad Al-Fatih menulis sebuah surat untuk meminta restu pada istri dan anaknya. Semua ini demi meneruskan impian dan juga janji para leluhurnya. Rilleri avni. Gam hanene getirmeyesin o dilleri. Di sini untuk pertama kalinya, Sultan Muhammad Al-Fatih memanggil nama anaknya untuk memeluknya. Wes. Yellow. Momen haru pun terjadi di sini. Ditambah lagi, hal ini jadi mengingatkan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan masa kecilnya yang selalu diabaikan oleh ayahandanya. Dan setelahnya, rencana invasi pertempuran pun akan segera dilaksanakan. Askerlerin yüreği iman dolu halkı. Beni kutsal görevimizde yaparak Misafirperverliğiniz için sağ olun İmparator Hazretleri. Misafirperverliğiniz için sağ olun İmparator Hazretleri. Mau lihat keseruan pertempurannya? Kita sambung ke part 2 ya, karena kisahnya masih lumayan panjang banget. Pokoknya lumayan lah buat nemenin kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa di part keduanya ya. Kalau video part 2-nya sudah selesai, insya Allah gue cantumin linknya di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya. And then, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video part 2. Bye-bye.